Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali berjumpa di hadapan Anda. Tentunya dalam program spesial kita Breaking News edisi Sabtu 13 Mei 2023. Tentu weekend ini Vio akan menemani Tribuners dalam beberapa waktu ke depan terkait pembahasan dan juga ingin mendengarkan bagaimana kabar informasi terbaru dari jurnalis kami yang ada di beberapa daerah. Yang pertama kita akan mendengarkan dari Kak Faki Imtiaz yang berada di KPU Makassar, dan kita akan mendengar terkait tema kita Partai Berdatangan Serbu KPU sehari jelang penutupan peserta pemilu 2024. Untuk itu langsung saja kita terhubung bersama Kak Faki. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam rekan Vio. Ya, gimana kabarnya Kak siang hari ini? Ya, jadi siang hari ini sudah ada 3 partai politik yang datang mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Pertama tadi sebenarnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang datang melengkapi berkasnya. Sebelumnya PKS menyetor berkas di hari Senin tanggal 8 Mei 2023 lalu, namun berkas tersebut masih harus dilengkapi. Ada beberapa dokumen yang masih kurang dan pagi hari tadi langsung dilengkapi oleh Ketua DPD PKS Kota Makassar, Bapak Anwar Faruk yang datang membawakan sisa kelengkapan berkas. Kemudian di sekitar pukul 11 itu Partai Solidaritas Indonesia, DPD PSI Kota Makassar, yang bersama Bapak Ketua DPD-nya Israel Rante Padang datang ke KPU Kota Makassar mendaftarkan 50 bakal calon legislatifnya. Lalu tak lama berselang, Partai Bulan Bintang yang dihadiri langsung oleh Bapak Ketua DPD Amran Muiz juga datang membawa berkas 50 bakal calon legislatifnya di kantor KPU Makassar. Jadi hingga siang hari ini sudah ada 3 partai yang datang di KPU Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Jadi total baru ada 3 partai yang berhasil mendaftarkan diri ya Kak? Kalau hari ini sudah ada 3. Secara keseluruhan sebenarnya sudah ada 7 partai yang sudah mendaftarkan diri, yakni PKS, PDI Perjuangan, Nasdem, P3, PAN, PSI, dan juga PBB. Seperti itu rekan Vio. Oke, masih ada berapa partai nih Kak yang akan ditunggu kedatangannya? Ya, untuk di hari ini masih ada 3 partai yang ditunggu kedatangannya oleh KPU Kota Makassar, yakni Partai Gelora, Partai Umat, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Oke, nah mungkin tadi suasana pada saat pendaftaran ada yang sesuatu menarik mungkin Kak? Seperti biasanya mungkin kan ada pakai pakaian adat atau mungkin diiringi dengan tarian-tarian. Kalau hari ini mungkin ada juga Ya, atau biasa saja? pantauan Tribun Timur hari ini pendaftaran bakal calon legislatif ini terlihat lebih santai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Karena tidak banyak aktivitas berlebihan yang dilakukan, para kader partai pun juga tidak terlalu banyak yang datang seperti PSI yang datang bersama mungkin sekitar 50-an saja kader partainya yang datang. Kemudian PBB memang Bapak Ketua DPC PBB Kota Makassar juga menggunakan batik dan juga ada menggunakan jas tutup ya seperti orang Bugis biasanya. Namun di pendaftaran partai politik di hari ini terpantau relatif lebih santai dibandingkan hari-hari sebelumnya yang datang dengan beragam konsep seperti itu rekan Pio. Oke oke. Karena kan kita juga biasanya menanti-nanti apa saja nih yang akan ditampilkan dari parpol-parpol yang datang mendaftar begitu Kak Faki. Nah, kalau Kak Faki terkait calon potensial yang menjadi andalan dari masing-masing partai yang datang hari ini, mungkin Kak Faki mengetahui informasi tersebut atau belum ditanyakan atau bagaimana? Ya, untuk seperti kita ketahui bersama, kalau PKS sendiri itu menargetkan 10 kursi di DPRD Kota Makassar nantinya dengan potensial itu dari Dapil 3 yang merupakan dikatakan oleh Bapak Ketua DPD PKS Kota Makassar Anwar Faruk sebagai dapil andalan. Di situ ada petahana Hadi Ibrahim yang kembali turun bertarung memperebutkan kursi DP
DPRD Kota Makassar. Sementara itu dari Partai Solidaritas Indonesia juga menargetkan 2 kursi di 3 dapil berbeda yang menjadi andalannya, yakni di dapil 1, dapil 3, dan dapil 5. Ketiga dapil ini PSI optimis bisa mendapat 2 kursi dengan salah satu caleg potensialnya yakni berasal dari kaum milenial. Ada sosok Priscilla dengan umur 27 tahun, lulusan SMK yang kini bertarung memperebutkan kursi di DPRD Kota Makassar. Sementara itu Partai Bulan Bintang sendiri menargetkan 5 kursi, dari masing-masing dapil itu ada 1 kursi. Setelah di pemilu 2019 lalu tidak lolos, dan di tahun ini PBB Kota Makassar optimis wakilnya bisa menduduki kursi di DPRD Kota Makassar. Seperti itu rekan Tio. Oke. Kalau dari PBB sendiri, tadi kan kalau mungkin yang disampaikan ada PSI, maksud saya tadi ada keterwakilan dari kaum milenial ya? Ya rekan Tio, ada tadi sosok Priscilla, Heeh. anak muda PBB berusia sendiri gimana, 27 Kak? tahun yang ya, kalau dari PBB sendiri memang ada beberapa juga anak muda tadi Mhm. dibawa dan baru pertama kali terjun di kontestasi politik, namun tetap optimis, terutama untuk kader-kader perempuannya, bahwa di pemilu 2024 nanti PBB bisa menempatkan wakil perempuan dan wakil milenial di kursi DPRD Kota Makassar. Seperti itu kan, Tio. Oke. Kak Faki mungkin bisa melihat aktivitasnya saat ini di lokasi seperti apa? Boleh di switch kameranya? Ya, kalau saat ini suasana masih terpantau sepi ya, Iya. Tribuners. Jadi memang tadi bersekitar 15 menit lalu PBB Kota Makassar baru saja meninggalkan lokasi, dan terpantau saat ini kondisi KPU Kota Makassar terpantau cukup lengang, tidak banyak aktivitas yang berarti, baik itu dari anggota KPU Kota Makassar maupun dari pihak pengamanan. Dan saat ini masih menunggu di dalam anggota KPU Kota Makassar, menunggu kedatangan 3 partai berikutnya yang dijadwalkan datang hingga sore hari nanti. Seperti itu rekan Pio. Oke. Kak Faki, mungkin apakah ada seseorang begitu narasumber yang bisa ditanyakan? Atau mungkin lagi jam istirahat ya? Ya, saat ini memang masih istirahat karena 3 partai tadi hampir berdekatan ya Hmm. kedatangannya, KS, PSI, dan juga PBB. Jadi tadi cukup kelimpungan juga, hampir bersamaan datang, dan karena masih menunggu 3 partai lagi nih. Yang terbaru, yang paling dekat jarak waktunya untuk ditunggu kedatangannya ada dari partai mana tadi, Kak? Apakah Gelora atau partai mana? Terdekat konfirmasinya dari Partai Gelora yang akan datang Mhm. mungkin di pukul 2 nanti. Oke. Seperti itu. Ya, berarti tinggal beberapa menit lagi ya, Kak? Tinggal beberapa menit lagi Partai Gelora akan datang, dan Mhm. seluruh anggota KPU juga sudah menyiapkan, sekaligus langsung memeriksa berkas-berkas yang sudah masuk, karena memang pemeriksaan berkas juga membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama yang dari aplikasi Silon kemudian dicocokkan lagi dengan berkas fisik. Jadi seusai pulangnya partai, biasanya KPU Makassar langsung melakukan rapat dan kembali membaca-baca, mereview berkas-berkas daftar pencalonan calon legislatif. Seperti itu rekan Tio. Oke, oke. Tentu kita akan kembali dan juga bagaimana mendapatkan informasi terbaru dari Kak Faki dalam hal ini mewakili yang ada di lokasi KPU Makassar ya, Kak. Kita akan beralih dulu ke jurnalis Ya. kami yang ada di Kabupaten Wajo. Terima kasih Kak Faki, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, kita akan beralih ke rekan kami yang ada di Kabupaten Wajo, ada Kak Jabal Kubais. Sudah terhubung bersama kami. Ya, halo, selamat Ya, siang, selamat Tribuners siang Kak. dan rekan Pio di studio. Mhm. Ya, betul Gimana Kak? saja bahwa pada hari ini saya sedang berada di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo, dan tentunya saat ini juga sedang melihat proses pendaftaran dari beberapa partai politik yang akan mendaftarkan para calon legislatifnya untuk pemilu tahun 2024.
diketahui bersama bahwa pada hari ini ada 2 partai yang akan mendaftarkan para calegnya. Yang pertama dari Partai Bulan Bintang yang saat ini masih melakukan konferensi pers terkait pendaftaran calon legislatif mereka. Dan rencananya juga akan datang dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang menurut informasi bahwasanya akan tiba di KPU pukul 2 ya. Dan sampai saat ini menurut informasi juga rencana akan datang Partai Demokrat dan Gelora, namun belum ada konfirmasi terkait kedatangan mereka. Nah, yang fix untuk sampai saat ini hanya ada 2 partai yang akan datang ke KPU Kabupaten Wajo, yakni PBB yang sementara masih dalam konferensi pers dan Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri. Dalam hal ini telah melakukan konferensi pers, berarti statusnya sudah diterima ya, Kak? Ya, betul. Ya, oke. Untuk PBB sendiri diketahui PBB Partai Bulan Bintang Kabupaten Wajo saat ini datang seorang diri, yakni dari ketua PBB itu sendiri. Mungkin kita bisa melihat dari konferensi pers Partai Bulan Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini saya Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Wajo menyerahkan bacalek untuk 6 dapil sesuai dengan nomor urut partai. Nomor urut partai itu 13. Jadi disebutkan tanggal 13 jam 13:13. Jadi mudah-mudahan dengan nomor urut inilah menjadi menang pemilu di 2024, insyaallah. Selanjutnya kami sudah mendaftarkan bacalek kami di 6 dapil dengan kuota 40 bacalek dengan keterwakilan 30% perempuan. Dan sudah terpenuhi semua unsur yang diajukan oleh KPU. Untuk selanjutnya kami juga berterima kasih kepada KPU beserta jajarannya selama ini bantuan komunikasi yang diberikan kepada kami itu kami anggap tak terhingga, bahwasanya selama ini KPU tidak segan-segan untuk menelpon kami apabila ada kekurangan administrasi yang diperlukan selama ini. Selanjutnya juga kepada sesuai dengan tadi dengan anjuran dari KPU, kami anjurkan kepada masyarakat bahwasanya untuk mendaftarkan diri pada daftar pemilih untuk tahun 2024. Apabila belum bisa dilaporkan kepada BPS-nya masing-masing, supaya nanti setelah pemilu nanti ini sudah dianggap sudah terdaftar untuk memberikan suaranya kepada
apa yang dia mau pilih. Terakhir, kepada Bawaslu supaya betul-betul menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, karena yang simpang siur itu yang di luar masih banyak yang melanggar apa aturan yang ada. Jadi kami mohon kepada Bawaslu untuk betul-betul saat 2024 nanti ini betul-betul punya gigi, punya power, jangan kebang pilih apakah itu dianggap sebagai tokoh masyarakat atau apapun itu semua sama di mata hukum. Mungkin itu saja kami bisa sampaikan pada hari ini supaya kami juga tidak berlama-lama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Wajo. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa memang kami di KPU berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik kepada peserta pemilu, tentu dengan mengedepankan prinsip keadilan. Tidak ada yang diistimewakan, semua kita layani dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kami juga dari KPU mengajak seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi pada penyelenggaraan pemilu, khususnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk datang ke TPS. Sekira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada teman-teman media, Bawaslu dan seluruh yang hadir atas partisipasi kita semua. Semoga ke depan kita bisa terus bersinergi untuk bisa melahirkan pemilu yang betul-betul berintegritas. Saya kira itu. Demikian. Allahumma fiqhina wa miqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja untuk pembacaan berita acara ya. Baik, izinkan saya teman-teman sekalian politik untuk membacakan form model BA penerimaan pengajuan partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, berita acara nomor 1013-PL.01.4 garing 7313 garing 2023 tentang penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Sabtu tanggal 13 bulan Mei tahun 2023, bertempat di Sengkang, Kabupaten Wajo, telah menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo dari partai politik Partai Bulan Bintang tingkat kabupaten kota. Dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU Kabupaten Wajo melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Memeriksa waktu pengajuan bakal calon. 2. Memeriksa dokumen pengajuan bakal calon. 3. Menetapkan status pengajuan bakal calon oleh partai politik. Dan 4. Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut, status pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo dinyatakan lengkap dan diterima. Adapun data dan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo tertuang dalam formulir model penerimaan pengajuan parpol. Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Wajo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, Haidar Ketua bertanda tangan, Andi dan disampaikan anggota, Andi
I Fitriani, anggota bertanda tangan. Muhammad Musyiddin anggota bertanda tangan. Zainal Arifin, anggota bertanda tangan. Demikian pembacaan berita acara ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana di sini? Jadi nanti dijawab. Ya, cukup. Halo, rekan Pio. Ya, ya Kak Jabal. Ya, baik, saat ini saya akan mewawancara langsung dari Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Wajo. Silakan Kak, kami ingin mendengar juga secara langsung. Ya. Baik, saat ini saya sedang bersama Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Wajo. Ya. Baik, Bung, bisa perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Wajo, Andi Aspanca. Nah, pada hari ini tanggal 13 jam 13:13 menyetor bakal calon legislatif Kabupaten Wajo dengan kuota 40 bacalek dengan keterwakilan 30%. Adapun selanjutnya untuk pemberkasannya akan dilanjutkan dengan tanggal 13 Mei sampai 2023. Rekan Pio, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Ketua DPC Ya, PBB tentu saja. Kabupaten Wajo. Ya, tentu saja Kak Jabal. Kita ingin menanyakan, tentunya Tribuners juga penasaran kan, apa yang menjadi alasan Partai PBB khususnya yang ada di Kabupaten Wajo baru datang mendaftar di masa-masa akhir nih penutupan pendaftaran pemilu 2024? Ya, jadi itu komitmen kami mulai dari DPP, DPW dengan DPC, bahwasanya dengan nomor urut 13 kita akan datang mendaftar disesuaikan dengan tanggal. Terus jam 13:13. Ya, rekan Pio. Ya, apakah ada sesuatu yang menjadi acuan mengapa memilih angka 13 nih Pak? Apakah sesuai nomor urut atau merasa hari ini hari baik atau gimana Pak? Jadi bukan dengan hari baiknya, cuma itu disesuaikan dengan nomor urut. Jadi nomor urut 13, tanggal 13, jam 13:13. Oke, Pio. Ya, bagaimana dengan keterwakilan perempuan, sosok perempuan dan kaum milenial Pak? Tadi yang 30% kan ini mungkin keterwakilan perempuan ya. Kalau kaum milenial sendiri apakah sulit untuk mencari para bacaleknya untuk menjadi bagian dari PBB dalam hal ini? Saya rasa tidak. Jadi ini keterwakilan 30% ini. Mungkin hampir 60% kaum milenial. Jadi dari Partai Bulan Bintang itu pada saat ini kami prioritaskan untuk kaum milenial untuk mendaftarkan diri jadi bacalek di Partai Bulan Bintang Kabupaten Wajo.
Ya, tapi Pak mungkin bisa diinfokan lagi lebih lanjut terkait alasan mungkin mengapa Bapak yang datang sendiri nih. Kalau mungkin biasanya kan di beberapa sesi lainnya ada banyak orang begitu yang datang secara bersamaan. Lantas dengan hal ini boleh disampaikan Pak alasannya? Ya, alasan pertama itu kebetulan pengurus saya ini ada hal-hal yang lebih penting yang diurus di Makassar, sementara yang lain masih ada urusan-urusan pengantin yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi terpaksa kami yang datang sendiri. Terus kedua, ini bukan momentum bahwa kita harus pamer. Maksudnya dengan mendatangkan begitu banyak orang, sampai 100 orang dengan naik bemor, itu bukan alasan untuk memperlihatkan diri pada masyarakat bahwasanya ini partai besar. Dan selama ini kami lihat di masyarakat cuma satu orang dengan 5 warna baju. Jadi kadang yang didatangkan ke KPU itu kadang satu orang 5 warna bajunya. Dia datang hari ini, besok dia datang lagi dengan warna baju yang berbeda. Saya rasa itu dulu yang kami sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi Pak untuk menjawab, ya masih ada pertanyaan nih Kak Jabal. Kita ingin mengetahui jawaban langsung dari Ketua DPC Partai PBB yang ada di Kabupaten Wajo. Pak, kita ingin mengetahui jawaban yang bisa disampaikan nih secara terang-terangan dari Bapak sendiri terkait ini. Apakah Partai PBB sudah bisa bersaing dengan partai-partai lainnya di Kabupaten Wajo? Insya Allah. Jadi kami tetap bersaing. Jadi selama ini kami sudah punya anggota DPR 1 orang. Insya Allah dengan tekad, dengan perjuangan kami, insya Allah kami bisa akan menambah dan mendudukkan anggota kami di DPR Kabupaten Wajo. Ada berapa kursi Pak? Targetnya ada berapa kursi Pak yang akan diduduki dari PBB? Ya, rencananya kami akan mendudukan sampai 3 anggota DPR di Kabupaten Wajo. Oke, tetap optimis ya Pak? Jadi sekarang ini sudah ada anggota DPR kami 1 orang, jadi sisa kita menambah 2 lagi insya Allah. Ya, oke terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Tentunya kami sangat senang bisa langsung mendengar jawaban dari Ketua DPC nih dari PBB Kabupaten Wajo Pak. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Makasih. Ya, terima kasih rekan Jabal. Adakah informasi lain lagi yang mau disampaikan yang mungkin terlewatkan atau sudah cukup? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup dikarenakan sebagai informasi lagi bahwasanya Partai Bulan Bintang Kabupaten Wajo hingga hari ini dinyatakan lolos verifikasi berkas dan akan melanjutkan di verifikasi administrasi pada tanggal 15 mendatang. Oke, kita akan terhubung lagi bersama jurnalis kita yang lain. Untuk itu terima kasih kepada Kak Jabal. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih. Salam. Kita sudah terhubung bersama jurnalis kita yang ada di Kabupaten Bulukumba, Kak Syamsul Bahri. Masih bersama kami? Sudah bersama kami? Kak Syamsul Bahri? Masih bersama kami? Ya. Ya, mungkin terkendala jaringan, Kak, ya. Ya, kita akan kembali melihat mereview dari dokumentasi yang telah dikirimkan jurnalis kami yang ada di beberapa kota. Verifikasi oleh tim verifikator KPU Kabupaten Wajo. Ya, dapat kami laporkan bahwa saat ini kami sedang berada di kantor KPU Kabupaten Bulukumba, di mana pada
Ya, di mana pada siang hari ini sejumlah partai politik sudah melakukan pendaftaran bakal calegnya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. Dan Iya, ya, Kak Syamsul. baik, Ya, baik. tadi mungkin terkendala jaringan ya. Boleh diinfokan nih Kak, situasi di lokasi di KPUD Bulukumba seperti apa dan juga ada partai apa saja yang sudah datang dan akan datang nih. Silakan Kak. Jadi saat ini kami langsung dari kantor Komisi Pemilihan KPU Kabupaten Bulukumba. Saat ini sejumlah hari ini akan bakal calegnya ke kantor ini. Satuan Pembangunan P3, kemudian disusul dari Partai Bulan Bintang. Ada juga dari yang sementara saat ini diterima adalah Partai Serikat Indonesia atau PSI, dan yang terbaru ini yang baru tiba, kita melihat di belakang kami ini ada Partai Kebangkitan Bangsa. Dan yang menarik di belakang kami ini dipimpin langsung oleh ketuanya Bapak Pahidin. Kemudian ada mantan Wakil Bupati Bulukumba, ada Bapak Tommy Satria Yulianto. Dan ya Mbak Pio, kita bisa lebih dekat berbincang-bincang dengan Bapak Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bulukumba, Bapak Pahidin. Seperti apa persiapannya dalam menghadapi pemilu 2024. Ya, seperti apa persiapannya di pemilu 2024? Ya, kita bersama. Siapa dulu, siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, Pak. Ya. Saya Ketua DPC PKB Bapak Hidin Handika. Sekarang ini sedang lagi menunggu untuk mendapatkan antrian masuk ke KPU, mendaftarkan bakal caleg kami, dan kami telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang masyarakat di KPU, termasuk kuota perempuan. Dari hari ini kita sudah sangat siap untuk mendaftarkan diri di KPUD Kabupaten Bulukumba. Ya, Pak, mungkin bisa diinfokan langsung nih dari Bapak selaku ketua, mengapa baru di tanggal segini Pak, tanggal 13, di masa-masa akhir baru datang mendaftar Pak? Ini secara nasional kita laksanakan pas tepat jam 2, dan itu instruksi dari DPP PKB Gus Muhaimin sudah merintahkan kita untuk mendaftarkan pas jam 2 ini. Pak, bagaimana dengan keterwakilan perempuan dan juga kaum milenial? Apakah memenuhi syarat? Ya, kita memenuhi syarat. Kita sudah memenuhi syarat sesuai dengan PKPU. Dalam mencari, bahkan kita telah menawarkan caleg milenial. Itu terbukti kemarin PKB dapat 4 kursi itu dua perempuan, dan itu milenial. PKB nggak kesulitan mencari caleg ya Pak? Ya, kita sudah persiapkan dari sejak awal. Bagaimana dengan kaderisasi Pak? Kalau misalnya ada yang baru terjun ke dunia politik, kaderisasinya dalam bentuk apa? Iya, kaderisasi itu juga ada bagian-bagiannya, dan itu 80% kan kita, 20-30% aja sebenarnya yang dari luar kita itu ya. Tapi rata-rata milenial. Ini Pak, nanti akan diduduki berapa kursi nih di tahun ini? Insyaallah, di tahun depan? Insyaallah tekad kita menang. Ya. Kita menang, dan mudah-mudahan kita bisa dapat 6 atau 8 kursi. Oke. Apakah PKB sendiri? Ya. Pak, apakah PKB sendiri sangat optimis bisa menang dari partai-partai lainnya?
Optimis karena lembaga pemenang pemilu itu adalah Pak Tommy Satria Yulianto, mantan wakil bupati dan kemarin menjadi calon kontestasi bupati, ya suaranya 63.000. Jadi bersyaratlah kami mengklaim menang itu di bawah kepemimpinan dengan strategi Pak Tommy. Saya bisa perkenalkan Pak Tommy Satria Yulianto. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum Pak, selamat siang. Ya. Iya Pak. Pak, kita ingin mendengar nih sepatah dua kata langsung dari Pak Tommy terkait bagaimana nih pemilu nanti di 2024, seberapa optimis PKB dalam hal pemenangan nih Pak? Ya, PKB selama ini jika diasosiasikan sebagai sebuah partai yang partai sarungan, maka ada kecenderungan perubahan dengan menarik minat para milenial. Itu terbukti dari konfigurasi bacalek yang ditawarkan kepada publik, pada masyarakat Bulukumba, itu didominasi oleh anak-anak muda yang melihat bahwa platform dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebuah partai yang modernis, religius dan nasional. Nah, ini memang menjadi satu platform yang menurut saya linear dengan kondisi kekinian di mana masyarakat kita membutuhkan sebuah partai yang modernis dan tetap juga mengusung nilai-nilai religi yang ada di Kabupaten Bulukumba terutama. Oke, berarti sangat optimis ya Pak untuk menjadi pemenang lagi. Kita minta doa dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh masyarakat, yang jelas bahwa Partai Kebangkitan Bangsa menyiapkan menu untuk kemudian tekadnya membangun niat baik, tekadnya berkomitmen hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama dengan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Bulukumba agar kemudian energi yang dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa itu memberikan kontribusi positif lah untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Ya, tentu harapan seperti itu yang menjadi harapan semua masyarakat ya Pak. Ya, makanya kita ingin berkomitmen Partai Kebangkitan Bangsa hadir mengusung visi politik rahmatan lil alamin, politik yang mendorong isu kemanusiaan dan dekat dengan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Oke Pak, mungkin bisa langsung diinfokan nih kalau di sini prosesinya seperti apa nih? Sedang duduk, menunggu atau gimana? Maaf. Ya, prosesi saat ini Pak, aktivitas saat ini sedang menunggu pemeriksaan atau seperti apa Pak? Ya, kami menunggu antrian dari partai yang lain. Ini sudah dipanggil oleh kami. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Jadi untuk Mbak Fiorina ada dari pengurus dari PKB sudah bersiap untuk masuk ke gedung kantor KPU Bulukumba. Ini cukup banyak sekali masanya yang terus berdatangan di tempat kami melaporkan ini di kantor KPU, Mbak Fior. Oke. Ya, mungkin ada informasi tambahan yang mau disampaikan Kak Syamsul? Iya, pada di kantor Komisi Pemilihan Umum Bulukumba ini para komisioner bersama staf harus mempersiapkan diri sampai sore nanti karena sejumlah pengurus partai sudah mengkonfirmasi akan mendatangi kantor ini hingga sore nanti, dan di tempat kami berada ini saja sudah dua partai yang membawa pengurusnya ke tempat ini sehingga cukup padat. Terlihat di belakang kami melaporkan ini cukup ramai sekali. Kita lihat para simpatisannya ini terus bergerak masuk di kantor KPU Kabupaten Bulukumba. Jadi memang benar ya Kak, KPU hari ini diserbu oleh partai-partai dan juga simpatisannya pastinya. Ya, terima kasih Kak Syamsul. Tentu kita akan beralih lagi dulu ke jurnalis lainnya, tapi kita akan menunggu lagi informasi terbaru dari Kak Syamsul Bahri dalam hal ini yang berada di KPUD Bulukumba. Terima kasih Kak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita terhubung bersama narasumber kita, jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Luwu. Kak Sauki sudah terhubung bersama kami. Selamat siang, Kak.
Ya, sudah masuk, sudah masuk. Oke, iya. Kak Sauki, mungkin bisa diinformasikan juga terkait bagaimana suasana pendaftaran di pagi hari hingga siang hari ini seperti apa yang sudah terjadi di Kabupaten Luwu? Ya, terima kasih kan Fiot. Tadi Ya. satu partai sudah melakukan pendaftaran bacaleknya di kantor KPU Luwu di Jalan Batara Guru, Desa Lebani, Kecamatan Bilebak Utara. Partai tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jadi Partai PSI tadi sudah melakukan pendaftaran bacalek di kantor KPU Luwu. Namun setelah dilakukan verifikasi administrasi, rupanya ada beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh pengurus PSI Luwu sehingga tadi berkasnya itu kemudian dikembalikan oleh KPU Luwu, begitu Vio. Oke. Kak, kalau boleh tahu, jadi hari ini kan baru ada PSI ya? Mungkin ada partai lain yang akan menyusul, infonya seperti apa? Infonya ada dua partai lain yang akan menyusul, itu Partai P3 dengan Partai PKB sore nanti, sekiranya mulai jam 3 sore. Partai PKB akan melakukan pendaftaran di KPU Luwu, kemudian disusul oleh Partai P3. Baru-baru tadi juga salah satu komisioner KPU Luwu, Pak Sape, mendapatkan informasi kalau hari ini juga akan ada Partai Demokrat Luwu yang akan melakukan pendaftaran. Tapi sejauh ini masih belum ada konfirmasi lebih jauh bagaimana atau kapan jam yang mereka tentukan untuk pendaftaran, begitu, Pio. Oke. Ya, karena kan Partai PKB sendiri di beberapa daerah sudah berdatangan di KPU daerah masing-masing ya, Kak. Tentu kita akan menunggu informasi lebih lanjut, tapi sebelum itu, Kak, kita ingin mengetahui juga dan Tribuners pasti penasaran dengan dikembalikannya berkas dari PSI sendiri. Mungkin ada tanggal yang sudah dipastikan akan dikembalikan pada saat tanggal berapa lagi nih? Apakah besok ya? PSI setelah saya wawancara tadi, ketuanya Pak Asrul, rencananya akan melakukan perbaikan di hari ini juga, karena sebenarnya tadi ada kesalahan teknis yang mungkin kecil, jadi saat ini sudah berkoordinasi dengan pengurus PSI di pusat, jadi rencananya PSI Luwu akan mendaftarkan kembali atau melakukan perbaikan di sore nanti. Jadi tadi kesalahannya sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 di Dapil 5 Luwu, Partai PSI tidak mencantumkan kader perempuan atau caleg perempuan. Jadi sesuai PKPU di 3 nomor urut itu harus ada perempuan. Jadi misalnya nomor 1 laki-laki, nomor 2 laki-laki, dan nomor 3 harus ada perempuan. Tadi kesalahannya Partai PSI tidak mencantumkan perempuan. Tapi di susunan komposisi bacalek di Dapil 5 itu sudah ada, cuman tidak dicantumkan di nomor 3, nomor urut 3, begitu, Pio. Oke, Kak, Kak Sauki, mungkin dari semua peserta pemilu, sudah ada berapa peserta yang sudah mendaftar nih? Sejauh ini dari pembukaan pendaftaran bacalek, ada berapa? Pertama itu ada Partai PKS, kemudian disusul oleh Partai PDIP dan Nasdem, kemudian setelah itu ada Partai PAN, dan hari ini Partai PSI. Jadi ada 5 parpol yang baru mendaftarkan bacaleknya sampai hari ini. Diprediksi besok akan membludak partai politik yang akan melakukan pendaftaran menurut salah satu komisaris KPU. Jadi besok itu dibuka pendaftaran sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Itu akan dilayani. Jadi partai politik yang mendaftar lewat dari jam itu sudah tidak dilayani lagi. Jadi harus registrasi dulu, meskipun nanti proses administrasinya itu lewat dari pukul 23.59 itu akan tetap dilayani, begitu. Ya, oke. Kak Sauki, mungkin kalau dari PSI sendiri, apakah sudah diketahui jumlah peserta yang sudah akan mendaftar begitu? Total ada 35 bacalek yang didaftarkan tadi. Cuman nama-namanya saya belum mendapatkan, tapi rencananya sore ini Partai PSI akan mengembalikan lagi atau melakukan perbaikan dari kesalahan yang mereka lakukan tadi. Ya, oke. Mungkin ada informasi lagi yang belum sempat disampaikan, Kak Sauki, seperti apa? Tadi setelah mengonfirmasi salah satu komisioner KPU, rupanya ada 2 partai yang sejauh ini belum melakukan sama sekali pergerakan, yaitu Partai Garuda dan Partai PKN.
Jadi setelah dikonfirmasi tadi memang belum ada persiapan dari dua partai tersebut untuk mendaftarkan bacaleknya. Kemungkinan diprediksi oleh KPU mereka tidak akan mendaftar. Kemungkinannya seperti itu. Apakah mungkin mereka kesulitan mencari caleg, Kak? Dalam hal ini mungkin ada informasi yang dihimpun oleh Kak Sauki mewakili Tribun Timur, begitu? Apakah mereka memang sejauh ini ada memang beberapa partai konfirmasinya yang kesulitan seperti partai-partai baru tadi yang kesulitan dalam merekrut bacalek karena mungkin ya belum familiar terkait partai mereka. Jadi sampai sejauh ini mereka masih kesulitan dalam hal melakukan atau merekrut bacalek. Sejauh ini kesulitan yang lain yaitu pendaftaran di aplikasi Silon, mengupload berkasnya itu karena mungkin ini adalah hal yang pertama. Jadi ada beberapa partai yang masih meraba-raba atau belum tahu bagaimana cara mengupload di aplikasi Silon itu, begitu Pio. Padahal KPU sendiri sudah membuka begitu wadah untuk konsultasi, pastinya ya Kak? Bahkan KPU membuka tempatnya atau sekretariatnya untuk partai yang ingin melakukan penguploadan berkas di sekretariat. Walaupun mereka tidak bisa datang ke sekretariat KPU, staf atau admin dari KPU itu bersedia untuk dipanggil jika memang dibutuhkan. Jadi mereka bersedia dipanggil di sekretariat mereka di Parpol jika memang kesulitan untuk melakukan penguploadan di aplikasi Silon, begitu ya. Iya. Oke, ya terima kasih Kak Sauki atas informasinya. Tentu kita akan menunggu update terbaru dari Kak Sauki mewakili dari Kabupaten Luwu. Terima kasih Kak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tentu kita akan kembali bersama jurnalis lainnya yang ada di daerah lain dan mendengar bagaimana informasi terbaru di KPUD lokasi mereka masing-masing. Tapi sebelum itu kita tampilkan dulu dokumentasi yang telah dikirimkan kepada kami. Inilah para staf KPU sedang melakukan verifikasi berkas dari Partai Bulan Bintang dan di sampingnya ada staf Bawaslu yang ikut juga mencermati atau mengawasi dari berkas caleg yang diajukan Partai Bulan Bintang Kabupaten Bulukumba Tribunals.
Ya, Tribuners, tentunya kami akan terhubung lagi bersama jurnalis kami yang ada di Kabupaten Kota. Yang pertama kita akan terhubung kembali bersama jurnalis kami yang ada di Kabupaten Pindrang, ada Kak Nining Anggreni. Kak Nining sudah terhubung bersama kami, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Kak Nining. Kak Nining Anggreni termute mungkin ya. Suaranya belum sampai ke sini, Kak. Oke. Ya, sepertinya terkendala di jaringan bersama Kak Nining. Ya, Kak Nining. Ya, Kak Nining sudah masuk. Di mana saat ini sudah ada kurang lebih 6 partai yang menyerahkan berkasnya atau menyerahkan berkas 40 bacalek di KPU Pindrang. Nah, untuk PAN sendiri, untuk PBB sendiri tadi sudah menyerahkan 40 berkas bacaleknya di KPU Pindrang. PBB tiba di KPU itu pukul 13.00 WITA, Tribuners. Untuk Ketua PBB Pindrang kami mengatakan datang. Nah, jadi berkas PBB ini sudah diterima di KPU Pindrang. Semua persyaratannya dinyatakan sesuai. Untuk keterwakilan perempuan juga sudah 30%.
Nah, adapun partai yang sudah menyerahkan berkas bacaleknya itu yakni PKS, PDIP, Nasdem, Golkar, PAN, PBB, dan saat ini sementara PKB Tribunas. Jadi total ada 7 partai ya Kak Nining yang mendaftar hari ini? Ya, betul. Ya. Sementara Oke, nanti diperiksa berkas terkendala di suara Kak Nining? Kak Nining terkendala di audionya? Ya, jadi total ada 7 partai yang sudah mendaftarkan diri di hari ini, tepatnya di tanggal 13 Mei 2023 yang ada di KPUD Kabupaten Pindrang. Tentu kita akan mendengar dan juga menantikan lagi informasi terbaru dari Kak Nining, karena saat ini mungkin terkendala jaringan Kak, hingga membuat audio dari Kak Nining itu tidak terlalu terdengar ya, bahkan tidak ada sebenarnya. Ya, tentu kami akan kembali lagi bersama Kak Nining, tapi sebelum itu kita beralih ke jurnalis kami yang ada di Kabupaten Palopo, Kota Palopo. Kak Calik sudah bersama kami. Ya. Oke, Kak Calik, silakan Kak, bisa infokan langsung ke Tribuners terkait situasi, suasana di lokasi Anda berada seperti apa dari pagi hingga siang hari ini. Jadi saat ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo di Jalan Pemuda, Kelurahan Takalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saat ini tengah berlangsung pendaftaran atau pengajuan bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Demokrat, di mana pengurus Partai Demokrat berjumlah puluhan orang datang langsung dipimpin oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palopo, yakni Muhammad Depi Bijak Pawindu. Kemudian ada pula hadir Sekretaris Islamuddin dan beberapa pengurus lainnya. Tampak di sana pengurus Partai Demokrat Kota Palopo telah keluar dari ruangan media center Komisi Pemilihan Umum KPU Palopo. Namun sampai saat ini saya belum mendapat update terbaru apakah berkas dari Demokrat Palopo diterima atau seperti apa. Karena tadi dari pantauan yang saya lakukan sedikit ada kendala di Partai Demokrat. Nah, saya ingin mengajak Tribuners untuk melihat suasana setelah pengurus Demokrat Palopo meninggalkan aula media atau media center KPU Kota Palopo. Nah, gini suasananya. Ya. Bahkan Kak Calik mungkin bisa mewawancarai langsung, apakah mungkin memungkinkan begitu menanyakan bagaimana update terbaru dari Partai Demokrat sendiri, apakah diterima atau mungkin dikembalikan? Saya masih mencari waktu sebentar. Tapi Kak bisa wawancara sebentar? Oh iya. Kasih ketemu dulu Pak Surahman sebagai wakil divisi teknis. Iya. Masih ke dalam ngantar. Iya. Jadi saya masih mencari Iya. Nah, ini aula media center.
Belum, saya belum mendapatkan informasi dari Komisioner KPU Kota Palopo terkait dengan apa hasil dari pengajuan bacalek Partai Demokrat. Tadi saya sempat bertemu dengan Ketua KPU namun mengarahkan ke Komisioner teknis, sementara komisioner teknis masih memiliki kesibukan. Nah, suasana di kantor KPU masih seperti ini. Nah, saya sudah bersama dengan Komisioner KPU Palopo. Kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan hasil pendaftaran bacalek Partai Demokrat. Tapi Kak, bagaimana hasil pendaftaran dari Partai Demokrat? Dari Partai Demokrat melakukan konsultasi KPU. Nah, setelah disebutkan Silon belum muncul tampilan status atau yang bisa diterima Silon. Jadi hari ini Demokrat statusnya hanya melakukan konsultasi karena berkas pendaftaran di Silon belum muncul. Iya. Kita namanya Pak? Surahman, jabatan. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Kak Calik mungkin bisa dilanjutkan, Kak? Ya. Ya, kami ingin menanyakan langsung kepada Pak Surahman. Pak Surahman ya, nggak salah? Beliau sudah meninggalkan lokasi. Oh, mungkin ada kesibukan lainnya. Beliau sudah masuk ke ruangannya. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Ya, tentu ada kesibukan lainnya yang terlalu penting begitu ya untuk dilanjutkan. Nah, mungkin kalau info lanjut dari yang diketahui Kak Calik sendiri, setelah Demokrat mungkin ada partai apa lagi yang akan datang di sore hari? Nah, sore hari ini jadwalnya ada 3 partai politik yang rencananya akan mendaftar, yakni Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa serta Partai Amanat Nasional. Jadwalnya sore ini setelah Partai Demokrat masih ada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional yang rencananya akan mendaftar. Sementara itu sejauh ini baru 3 partai politik yang mengajukan pendaftaran bakal calon anggota legislatif mereka ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palopo, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Nasdem. Nah, adapun partai lainnya rencananya baru mendaftar hari ini dan besok. Itu. Kak Calik, besok mungkin lebih padat lagi ya KPU Kota Palopo? Ya, besok lebih padat lagi. Saya akan mengajak Tribuners untuk melihat jadwal pendaftaran caleg di KPU Kota Palopo. Nah, saya akan masuk ke ruang media center. Oh, ini jadi jadwal bisa Tribuners lihat pada hari Sabtu ada PKB itu pukul
pukul 15 WITA. Kemudian ada Partai Amanat Nasional Sabtu juga pukul 15.30 WITA. Nah, untuk Demokrat tadi itu Sabtu pukul 13.00. Nah, untuk hari Minggu besok ada beberapa partai yang menjadwalkan. Ada Partai Gerindra, Gelora, Partai Hanura, PSI, Perindo, dan P3. Sementara partai yang belum memiliki jadwal yakni Partai Buruh, PKN, Garuda, PBB, dan Partai Umat. Nah, itu. Jadi total ada 6 partai yang mungkin langsung berdatangan besok hari ya Kak. Kalau waktunya sudah ada? Oh udah ya? Ada. Ya. Jadi yang pertama itu yang Gerindra, ada Gerindra ini jadwalnya ini sesuai urutan partai ya, sesuai urutan partai saja. Gerindra itu pukul 17 WITA besok, Golkar pukul 14. Kemudian Gelora pukul 16 WITA, Hanura juga pukul 16, PSI pukul 10, Perindo pukul 16, dan P3 juga pukul 16. Itu jadwal yang sementara tertera di Aula Media Center KPU Kota Palopo. Berarti mungkin kalau berdasarkan jadwal itu memang keesokan hari langsung didatangi oleh partai PSI ya, yang pertama pada pukul 10. Ya, PSI yang pertama besok. Kemudian ada 2 partai yang bertabrakan mungkin di jam 4 sore kalau nggak salah tadi, ada Hanura dan satunya partai apa ya? Pokoknya ada 2 tadi ya. Ya. Oke, Kak Calik. Secara teknis biasanya akan diatur ulang. Namun itu tergantung komunikasi LO partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum, karena dari pantauan yang saya lakukan sejauh ini jadwal pengajuan bakal caleg partai politik itu kerap berubah-berubah, seperti sebenarnya Partai Amanat Nasional yang sedianya kemarin mengajukan bakal caleg itu berpindah ke hari ini atau sore nanti. Itu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Kak Calik. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tentu kita menunggu informasi terbaru dari Kak Calik yang akan dilaporkan langsung kepada kami. Terima kasih Kak, selamat melanjutkan aktivitas. Oke, kasih. Ya. Juga kami sampaikan terima kasih telah menyaksikan program Breaking News edisi Sabtu 13 Mei 2023. Tentu jangan lupa untuk menyaksikan program Breaking News lainnya dan juga program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jiretno, mewakili para jurnalis dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.